Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sauti masmu'? Suara ana terdengar? Dengar Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, dan insyaallah fi hadha sabah sanuwasil darsana fi maddatil hadis. Wal yawm sanadrus atau sanaqra al hadis ar-rabi'. Nah, alaysa kadzalik? Baik, dan كما قلنا في اللقاء القديم أو الماضي قبل أن نقرأ الحديث فسنقرأ معاني المفردات أولا حتى نفهم ما سيذكر في الحديث. طيب نختار أحدكم لقراءة معاني المفردات. لحظة. طيب هنا نختار من لم يشارك في اللقاء الماضي. لحظة. سلمان Pak Salman, syarakta ma'ana fil liqa al-qadim aw al-madi. Idan nakhtar akhar awalan. طيب هنا يوجد Pak من Imam Firdaus موجود. Pak Imam min Riau. Nah, Pak Imam Firdaus موجود. Hal tasma' sauti? Pak Imam, qad rafa'ta yadah. طيب ربما صوتي غير مسموع عنده. إذا نختار آخر. Pak Ihsan. نعم Pak Ihsan قد شاركت في اللقاء الماضي. إذا نختار آخر أولا حتى يشارك الجميع. طيب هنا يوجد Pak Ali Mubarak موجود. Wujud Ustaz. نعم. طيب تفضل Pak Ali. Naam Ustaz. نعم اقرأ معاني المفردات. Al-mufradat Ustaz. Nah. Masuk ta'rifat. Lahdah. Ali Ustaz. Ali Mubarak. Nah. Ma'ani mufradat rifah rakiban khalfahu. Tadri ta'lamu ubashiru ukhbiru yattakilu ya'tamidu. Nah, ahsantum. Barakallahu fik. Baik. Natarjim huna ridaf. Ridafa. Ridaf. Ma mana ridaf? Rakiban khalfahu. Jadi makna ridaf sebagaimana yang nanti akan disebutkan dalam hadis, maknanya apa? Rakiban khalfahu, yaitu apa?
mengendarai di belakangnya. Maksudnya apa? Membonceng, ya. Ya, jadi apa? Rakiban khalfa rakib, yaitu ikut berkendara di belakang orang yang berkendara. Maksudnya apa? Membonceng, ya. Jadi apa? Nanti Mu'ad membonceng apa? Nabi SAW di atas seekor apa? Himar. Ya, jadi makna dari ridf itu apa? Bukan membonceng, ya, berboncengan. Ya, kalau membonceng ya yang mengendarinya, membonceng orang lain. Ya, jadi maksud dari ridf adalah ikut berkendara atau berboncengan kepada orang yang berkendara. Tadri, mana tadri ta'lam, ya. Mana ta'lam, alima ya'lamu, mengetahui. Ya, ya. Tadri maknanya adalah ta'lamu. Ta'lamu, mana ta'lamu, alima ya'lamu, yakni mengetahui. Tadri, ma fi'lu madin min tadri. Apa fi'il madi dari kata fi'il tadri? Man ya'rif? Adro. La. Ghairu sahih. Law kana adra laisa tadri. Law kana adra fa fi'lul mudhari min adra yudri. Kalau asal dari fi'il madi dari tadri adalah adra, nanti fi'il mudhari dari adra itu bukan tadri, tapi apa? Tudri. Dengan apa? Di awal huruf, ya, huruf awalnya dengan di dhammah. Seperti apa? Seperti misalnya apa? Anzala Zilu. anzala yunzilu, ya. Jadi kalau istilahnya apa? Contohnya di sini seperti kalau anzala, ya. Nanti fi'il mudhari'nya ya. Sebentar ya. Jadi ini agak sulit menulis karena tidak menggunakan mouse. Anzala yunzilu. Dengan di apa? Huruf awal fi'il mudhari'nya didomahkan. Ya, anzala yunzilu, ya. Ya. Yunzi, ya. Ya. Agak kurang bagus tulisannya karena tidak menggunakan mouse, agak sulit. Ya, anzala yunzilu. Karena kenapa? Karena ikut wazan apa? Af'ala yuf'ilu. Ya. Sedangkan di sini awalnya dia apa? Domah atau fathah? Di fathah, menunjukkan pengembaliannya bukan yang af'ala. Pengembalian bentuk fi'il madinya bukan yang af'ala. Lalu yang bagaimana? Ya, asalnya yaitu bentuk yang istilahnya apa? Sulasu mujarrad, yang asal katanya memang hanya 3 huruf. Karena kalau af'ala kan berarti bentuk asalnya menjadi 4. Ya. Jadi apa? Man ya'rif? Tinggal dihilangkan saja hamzanya. Kalau misalnya tadi anzala yunzilu. Mujarradnya apa? Nazala yanzilu. Kalau dengan di fathah berarti dengan yang nazala, fa'ala. Berarti kalau tadri fi'il madhi apa? Daro. Ya. Daro yadri. Jadi fi'il madhi dari apa? Tadri adalah daro, ya. Kalau tadri, ya, fi'il mudhari bermakna sedang atau juga bisa digunakan makna akan. Kalau daro bermakna lampau. Tiduran lagi kata gue 2 kali ya. Karena matiin dulu ya HP-nya. Ma'zirah, hunaka saut dakhil. Faman lam yahtaj ila fathil mic fal yuglik, ya. Jadi yang belum ada kebutuhan buat buka mic, jangan ya dibuka, ya, supaya tidak ada suara lain yang masuk yang mengganggu proses pembelajaran kita. Jazakumullah khairan. Ya, jadi tadi fi'il madhi dari tadri adalah daro, ya. Daro yadri. Seperti misalnya apa? Contoh lain dari model bentuk fi'il seperti ini apa? Seperti kata apa? Roma yarmi. Seperti kata melempar. Roma
yarmi. Ya, roma yarmi. Ya. Ini nanti kalau antum nanti ya insya Allah akan kalau nanti antum akan mempelajari ilmu sorof ya di Manila Salam juga ya. Yang diistilahkan bentuk fiil ini adalah termasuk jenis bentuk fiil dalam ilmu sorof dengan fiil mu'tal, fiil yang di akhir yang ada huruf ilat. Dan jenis fiil mu'talnya adalah fiil mu'tal apa istilahnya naqis. Yang dimana apa huruf ilatnya ada di huruf terakhir atau di lam fiil. Nah, itu gambaran saja. Ya, adapun nanti perincian terkait dengan pembahasan ilmu sorofnya akan ya teman-teman semua akan pelajari nanti di mustawa ke depan. Ya. Nah. Taib. Jadi daroyat jadi bermakna apa? Alima ya'lamu, mengetahui. Kemudian ubasyiru, ya ubasyiru bermakna apa? Ukhbiru. Ya. Ya, makna ubasyiru adalah ukhbiru. Apa makna ukhbir? Mengabarkan. Mengabarkan. Ya, akhbaro yukhbiru. Ya, akhbaro yukhbiru bermakna apa? Mengabarkan. Jadi makna ubasyir mengabarkan. Ubasyiru fi'il madinya apa? Man ya'rif? Siapa yang tahu bentuk fi'il madi dari fi'il ubasyiru? Basyara. Ya, basyara ya. Dengan ada tasydid di huruf tengahnya. Ya, di istilahnya di mana? Di huruf ain di fi'ilnya. Ya. Basyara yubasyiru ya. Ikut wazan apa? Fa'ala yufa'il. Ya, istilahnya apa? Sulasi mazid ziyada bi harfin ya. Bentuk fi'il madi bentuk fi'il yang mengikuti asalnya 3 huruf dengan adanya dengan adanya 1 huruf tambahan. Nah, ya, jadi basyara yubasyiru bermakna akhbara yukhbiru, yaitu mengabarkan. Kemudian yattakilu. Ya, yattakilu bermakna apa? Ya'tamidu. Apa makna ya'tamidu? Bersandar. Ya. Makna ya'tamidu artinya apa? Bersandar. Ya. Bersandar. A'tamid alal kursi. Ya, aku bersandar di kursi. Yattakilu. Ya, jadi yang di sini bentuk fiilnya asalnya dia ada apa? Asalnya ada nun, ya. Asalnya apa? Yattakiluna. Ya. Namun di situ dihilangkan apa nunnya. Ya, jadi bentuk asalnya yattakiluna. Begitu pula ya'tamidu asalnya ya'tamiduna, ada nun di akhir dari bentuk fiilnya. Namun di situ apa? Nunnya dihilangkan. Karena apa? Karena ada sebab ya terkait dengan ilmu nahwu, ya, masalah i'rab dan itu ya pembahasan ilmu nahwu. Ya, jadi di sini apa nunnya ya dari apa yattakilun ya yattakiluna nunnya dihilangkan. Ya. Ketika dihilangkan maka dia ditambahkan apa? Dalam penulisannya ditambahkan alif. Ya setelah huruf wawunya. Ya. Walaupun ya dalam sisi pengucapan alif ini enggak ada pengaruh ya. Yattakilu ya yattakilu. Nah, jadi dalam sisi penulisan harus ditambahkan apa penulisan alif setelah wawunya. Ya, ketika nunnya dihilangkan. Yattakilu ya, yattakiluna. Ya. Fi'il madinya man ya'rif fi'lun madin min yattakilu. Siapa yang tahu? Ittakala yattakilu. Takilu. Mumtaz. Ittakala yattakilu. Ya. Ada tasydid di mana? Di ta ya. Ittakala yattakilu. Dia ikut wazan apa di sini? Ittakala yattakilu. Mana ya, Arif? If'ala. Apa? If'ala. If'ala? Ifta'ala. Ifta'ala. Mumtaz. Ta'ala. If
Ifta'ala. Ahsan, mumtaz. Ya. Ifta'ala yafta'ilu. Ittakala yattakilu. Berarti bentuk fa-nya apa? Ya kan namanya fi'il itu pasti minimal ada apa? Tersusun apa? Dari 3 huruf asal, yaitu apa? Yang istilahnya apa? Fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, misalnya kata jalasa, duduk. Mana fa fi'il dari kata jalasa? Jim. Jim. Ain fi'ilnya mana? Lam. Lam fi'ilnya mana? Sin. Nah, contoh lain, fataha, membuka. Mana fa fi'il dari fi'il fataha? Fa. Ain fi'ilnya mana? Ta. Lam fi'ilnya mana? Ta. Nah, sekarang dari kata ittakala, mana fa fi'ilnya? Mana fa-nya, huruf fa-nya? Ta. Semuanya mengatakan tak atau ada yang selain ta? Ada yang selain ta nggak? Ada yang selain? Hah? Dari fi'il ittakala semuanya sepakat? Enggak. Sepakat. Pertanyaannya iya, tak mau dia tamati, mau tak apa? Ada nggak yang selain mengatakan bahwasanya huruf fa di sini bukan ta? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Zat. Antum mau jumi'un? Antum semua sepakat? Mau jumi'un ala khata? Sepakat di atas kesalahan gitu? Ya jadi sini nanti ya. Jadi nanti dia huruf fa fiilnya bukan apa? Bukan ta. Di sini apa? Huruf ta di sini sudah ada terjadi perubahan. Jadi huruf fa-nya asalnya adalah waw. Dari kata wa, makanya mujaradnya nanti dia wakala. Ya. Di sini apa? Ketika ada fiil yang huruf fa fiilnya berupa waw, kemudian nanti dia diikutkan wazan ifta'ala, nanti apa? Huruf waw-nya dirubah menjadi ta. Ya, jadi di sini ada perubahan dari huruf asal pada huruf fa-nya. Jadi asalnya waw, kemudian diikutkan wazan tadi ifta'ala, maka dirubahlah jadi ta. Waw di sini dirubah jadi ta. Jadi huruf ta bukan huruf asal dari fa fiilnya, tapi huruf asalnya adalah waw. Yaitu insya Allah nanti perinciannya akan teman-teman semua akan pelajari di pelajaran sorof secara rinci. Ya. Jadi itu terkait dengan apa ilmu sorof. Ya. Insya Allah pada mustawa ke depan teman-teman akan belajar hal tersebut ya, dalam ilmu sorof tadi ya. Jadi ya seperti itu. Itu gambaran ya terkait dengan apa bentuk kata yang disebutkan di dalam hadis beserta maknanya. Baik. Haula ma'anil mufradat, hal hunaka soal terkait dengan makna mufradat, ada pertanyaan? Atau tadi masalah bentuk kata ya. La yujad, idan nuwasil al-an naqra al-hadis. Naqra al-hadis. Ba'da qara'na ma'anil mufradat, al-an naqra al-hadis. Nakhtar man lam yusharik. Wa man lam yujib kadzalika sa'aktub. Ya. Wa kama akhbartu ya fil liqa al-madi anna hunaka hifdzul hadis. Lakin ba'da ba'da wujud al-intihan likulli salasati asabi wa nulgi ya. Hada al-hifz. Ya, jadi pada pertemuan yang pertama kan pernah kita sebutkan nanti kita ada apa? Hafalan hadis ya. Ada hafalan hadis dan disetorkan. Ya. Namun ya di sini ada perubahan di mana apa di mustawa sekarang sini ada tambahan terkait dengan apa? Latihan di setiap 3 pekan. Jadi nanti apa terkait dengan hafalan hadisnya ya, jadi kita batalkan ya pengambilan musyarakah nilai musyarakahnya dari hafalan hadis kita rubah, kita ambil dari pengerjaan latihan di setiap 3 pekannya.
Ya. Jadi apa terkait dengan hafalan hadisnya ya kita batalkan sehingga pengambilan nilai musyarakah ya, nilai musyarakahnya kita ambil dari latihan di setiap 3 pekan tersebut dan nanti akan kita gabungkan. Kemudian juga digabung dengan di sini masalah musyarakah ya, musyarakah ya. Jadi termasuk nilai musyarakah kita ambil dari partisipasi teman-teman ya pada jam pelajaran. Jadi makanya yang mungkin nanti namanya tidak disebutkan kemudian tidak berikut serta, nanti kita akan catat ya sebagai bentuk keadilan ya. Jadi yang ikut serta ketika dipanggil maka nanti kita berikan ya nilai, ketika yang tidak ada musyarakah ya nanti mungkin ada sedikit pengurangan ya. Jadi diharapkan semua ya ketika jam belajar teman-teman semua siap untuk berpartisipasi atau musyarakah ya pada jam pelajaran. Baik. Idan nakhtar akhar di qira'ah al-hadis. Huna yujad ismuhu Pawaludin Yogyakarta. Pawaludin mawjud. نعم أستاذ موجود حاضر. Masyaallah. Pawaludin antum min Yogyakarta? نعم أستاذ. Wahal taskun fi Jogja? أسكن في سليمان أستاذ. Kamping Sleman. Sleman. Kuntu ata'allam fi Jogja. Qabla ata'allam fi Libya, ata'allam fi Jogja. Ya, dulu ana belajar di Jogja, mondok di Jogja. Sebelum di Jamil Rahman. Bantul nggak Ustaz? Bantul. Bantul. Nah, sahih. Nah, Bantul. Nah, ya. Sebelum melanjut ke Libya, ana dulu mondok di Jamil Rahman tersebut. Sleman ya. Nah, tafadhal Pak Waludin. Pak Waludin. Nah, tafadhal iqra al-hadis. Al-hadis ar-rabi'. الحديث الرابع. Nah. Yumkinuka an tusyarik? Ya. Pak Waludin mawjud? Mawjud Ustaz Afan. Tadi kamu Ustaz. Nah. Wa ma'dzirah ana la aftah as-surah ya, surati ya. Kamera ya, li'annani ma ziltu fil qaryah hatta la yahdus al-mushkilah fi syabakah. Ya, jadi di sini karena nama saya di kampung, jadi untuk kamera nggak ada buka supaya tidak terjadi masalah jaringan. Ya, tafadhal Pak Waludin. Al-hadithur rabi'. Haqqullahi wa haqqul. Ait. Laisa rabi'. Mal farqu baina rabi' dengan rabi'? Bimat dilba. Kalau dengan mematkan ba-nya maknanya bukan 4. Apa makna rabi' dengan dimatkan huruf ba-nya? Mana rabi'? Man ya'rif rabi'? Betul Ustaz. Apa? La 40 arbaun. La rabi'un. Dengan memanjangkan huruf ba. Kan di sini kalau 4 dengan memanjangkan huruf rabi'. Tapi kalau memanjangkan huruf ba, maknanya jadi apa? Musim semi. Musim semi. Ya. Jadi rabi', mana rabi', musim semi. Dengan memanjangkan huruf ba-nya. Ya, jadi perlu diperhatikan. Seperti begitu pula misal al-khamis 5, yang kelima khamis, mana khamis apa? Al-khamis hari Kamis.
Ya, jadi perlu diperhatikan apa dalam pembacaan kosakata bahasa Arab itu apa? Panjang, pendek. Mana yang panjang, mana yang pendek. Ya, berubah panjang pendek bisa merubah mana. Beda kata. Iya, silakan. Al-hadithur rabi' haqqullahi wa haqqul ibad. An Mu'adz radhiyallahu an qala kuntu riftan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar Ait sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hunaka syiddah fil lam. Ya, ada tasydid di lam. kuntu riftan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar yuqalu lahu Ufair faqal ya Mu'adz atadari ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qal qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qal fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'budullah wa la tusyriku bihi syai'an Wala tusyriku bihi wala syai'an. Yuk. Oh ya, afan saya. Laisa tu. Nah. La yusyriku bihi syai'an. Wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Faqultu ya Rasulullah afala ubashiru bihan nas Bihi. qala Ada khata'un tibai. Ya, di sini ada salah cetak, ya, salah pemberian harakat. Jadi bukan biha, bihi. Ini diganti ya, haknya jadi kasrah. Ya Rasulullah afala ubashiru bihin nas qal la tubashirhum fayattakilu. Nah, ya, jadi tadi apa? Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Pak Waludin. Di sini tadi bihi ya. Jadi bukan biha. Ya. Jadi ini kan istilahnya apa? Domir, ya, domir. Ya. Kenapa kok nggak dibaca hu? Seperti apa kan? Ini kan domir apa? Misalnya apa? Qalamuhu, ya. Pulpennya. Kenapa kok nggak dibaca hu? Ya. Domir di sini, kata ganti di sini. Seperti ketika kita mengatakan apa? Qalamuhu. Kenapa? Kenapa? Lalu kenapa kalau ada huruf jar? Kan bukankah domir kata ganti termasuk isim yang apa? Asalnya tidak berubah-ubah akhiran katanya. Yang diistilahkan dalam ilmu nahwu apa? Mabni. Ya. Seperti misalnya apa? Misalnya ya. Misalnya ada huruf jar min. Minhi atau minhu? Minhu, ya. Tidak kita baca minhi, ya. Kan lalu misalnya ada pertanyaan, kan ada huruf jar, ya. Kenapa? Karena domir, ya, kata domir itu termasuk isim yang dia tidak terpengaruh dengan sesuatu apapun. Ya, misalnya akhirannya, ya, harokat akhir katanya tidak berubah-ubah, ya. Yang diistilahkan dalam ilmu nahwu apa? Mabni. Kenapa di sini dibacahi? Ya. Ya, jadi kenapa? Kenapa? Untuk memudahkan untuk dalam pengucapan. Meringankan pengucapan. Untuk meringankan pengucapan. Kapan? Untuk peringanan pengucapan di situ apa? Dibaca kasrohnya. Dobitnya apa? Ketentuannya apa? Ya. Apakah setiap kita ingin memudahkan pengucapan, kenapa kalau di sini minhu, jadi kenapa tidak minhi saja? Dengan alasan apa? Untuk meringankan pengucapan. Yarif. Jadi nanti ya termasuk ya. Jadi di sini dibaca kasroh untuk apa? Bisa kita katakan sebagai takhfif ya, untuk meringankan apa pengucapan. Dobitnya apa? Ketentuannya apa? Kapan dia dibaca hi kasroh? Ya, jadi asalnya domah ya. Asalnya apa? Harokat domir di sini apa? Domah. Ya, huma, hum. Ya, asalnya domah. Kapan dibaca kasroh? Kalau huruf sebelumnya, ya, huruf sebelum haknya, domirnya
adalah huruf yang harokatnya kasroh dan atau huruf sebelumnya adalah huruf ya. Ya. Nah, contohnya di sini, karena harokat sebelumnya kasroh, maka haknya dibaca kasroh. Ya. Makanya contoh lain misalnya di sini kolam tadi asalnya kan kolamuhu domah. Tapi misalnya kata kolam di sini kita dahului oleh huruf jar min, sehingga nanti kata kolam kan dia berharokat apa? Kasroh, karena ada huruf jar. Nah, karena harokat mimnya berubah jadi kasroh, maka harokat domirnya pun jadi kasroh untuk apa? Litafif, karena untuk meringankan bacaan dengan harokat sebelumnya. Jadi harokat domir pada ha, ya, domir ha yang asalnya domah kita rubah kasroh kalau misalnya tadi harokat sebelum huruf sebelum domirnya berharokat kasroh atau huruf sebelum domir adalah huruf ya sukun. Ya. Misalnya contohnya waladai. Dua orang tua. Misalnya waladaihi. Waladaihi. Kedua orang tuanya. Ya. Karena di sini kan ada ya kan? Yang menunjukkan dua. Karena huruf sebelum ha atau domirnya adalah huruf ya sukun, maka domirnya harokat domirnya kita rubah jadi kasroh. Jadi waladaihi. Jadi bukan waladaihu, tapi waladaihi. Afan. Walidaihi. Walidaihi. Ya. Beda ya antara walad dengan walid. Ya, afan. Ya, jadi walidaihi. Atau misalnya contoh lain fi. Ya, ada fi kan termasuk huruf jar yang huruf terakhirnya ya sukun. Maka ketika ada disambung dengan setelahnya domir, maka kita baca bukan fihu, tapi fihi. Ya. Jadi harokat kasroh ini bukan karena didahului huruf jar, tapi karena karena huruf sebelum haknya adalah ya sukun. Ya. Begitu pula dia dibaca kasroh kalau huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh. Nah. Baik. Dan naktar akhir kita minta satu lagi mungkin untuk membaca hadisnya. Mana yujad Pak Hengki Yuliansa. Pak Hengki mawjud. Pak Hengki mawjud. Min Garut mawjud. Qad rafa'ta yadak. Di sini sudah mengangkat tangan. Jadi kita pilih. Mawjud Pak Hengki. Indaka mushkilah rubama fi syabakah, atau ada masalah di jaringan, atau fi mic, atau di mic-nya. Baik. La yujad al-arad idan nuakhir. وكذلك هنا نختار آخر. هنا يوجد Pak Imam Firdaus خلاص. Pak Nasyaris موجود. موجود Pak. Pak Nasyaris. أين تسكن Pak Nas? الآن أنا في مakassar. Oh, Makassar, Sulawesi. Nah, Ustaz. Oh, Masya Allah, ba'id. Tapi hari-hari di Serpong, di Tangerang, Ustaz. Kampungnya di Makassar. Oh, antum Makassariyun, Makassariyun. lakin mada taskun fi Serpong. Serpong. Tangerang Selatan. Oh, nah. Baik, mumtaz. Ya, tafadhal. Iqra al-hadits. Ustaz. Al-hadithur rabi' haqqullahi wa haqqul ibad. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himari yuqalu lahu ala himarin yuqalu lahu
Ufairun. Nah, Ufair. Ufair. Faqal, ya Mu'adzu, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi Wa haqqal ibadi. فحق العباد على الله لا يعذب Alla. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به. Fakultu ya. فقلت يا رسول الله. Rasulullah. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس. قال لا تبشرهم فيتكلوا. Nah, Hasan. Nah, barakallahu fiik. Tapi dan الآن نترجم الحديث. Ya. Al-hadis ar-rabi'. Ya, jadi hadis keempat. Ya. Haqqullahi wa haqqul ibad. Ya, jadi hadis di sini yang disebutkan adalah terkait dengan apa? Hak Allah dan hak para hamba. An Mu'adz, ya, radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Mu'adz, ya, semoga Allah meridhoinya. Ya. Siapa Mu'adz? Salah satu seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berasal, ya, dan beliau termasuk apa? Minas sabiqin al-awwalin, termasuk apa? Orang-orang yang apa? As-sabiqul al-awwalun, ya, as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Dan beliau termasuk apa? Dari mana? Beliau termasuk orang apa? Orang Ansor. Dari suku Khazraj, ya. Dari apa? Suku Khazraj. Nah. Dan Mu'adz, ya, ini beliau adalah seorang, ya, sahabat yang di antara ulamanya para sahabat, ya. Jadi Mu'adz adalah di antara apa? Ulamanya para sahabat. Makanya dalam sebuah riwayat beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk apa? Berdakwah kemana? Ke Yaman. Ya. Nah, menunjukkan, ya, beliau, ya, seorang yang memiliki, ya, yang orang yang apa? Berilmu, yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah SAW. Nah, itu diantara apa? Keutamaan Mu'adz. Ya. Qal, beliau di sini berkata, menyebutkan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi aku dahulu pernah, ya, beliau mengabarkan dulu aku pernah memonceng. Ya, jadi tadi ridfan maknanya apa? Raqiban khalfa ar-raqib. Ya, jadi ikut berkendara di belakang apa? Orang yang menunggangi. Ya, jadi apa? Berboncengan. Nah, jadi aku dahulu pernah membonceng atau berboncengan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada himar, ya, di seekor apa? Himar. Seekor apa? Mana himar? Keledai. Jamak dari himar apa? Umurun. Humurun. Ya, humur. Nah, ya, jamak dari apa? Himar, humur. Humurun. Ya. Nah, makanya di sini buat teman-teman yang baru belajar nih bahasa Arab, penting juga apa? Ketika kita menghafal apa? Sebuah bentuk tunggal, sebuah kosakata yang berjumlah tunggal satu, ketika penting juga kita menghafal apa? Bentuk jamaknya. Ya, bentuk jamak dari apa? Kata tersebut. Ya, khususnya nanti yang istilahnya jamak taksir, karena apa? Pengetahuannya adalah dikembalikan kepada apa? Simai atau asamai atau dengan hafalan. Ya. Misalnya tandanya tadi himar, kita sudah tahu nih kata humur. Jamak dari himar adalah humur. Ya, maka kita hafal juga apa?
kosakata bentuk jamaknya, yaitu apa? Humur. Karena kalau kita tidak hafal kata humur, ya nanti ketika diminta untuk apa mendatangkan bentuk jamak dari himar, akhirnya apa? Tidak bisa mendatangkan apa bentuk jamaknya. Atau paling tidak ya harus mencari lagi, ya daripada bolak-balik mencari, mendingan ya ketika kita sudah mengetahui bentuk jamak ya sebuah kosakata langsung dihafal, ya khususnya yang bentuk jamak taksir. Ya, jadi Mu'adz di sini mengabarkan bahwasanya dahulu aku pernah berboncengan kepada Nabi SAW pada di seekor keledai. Yuqalu lahu Ufair, yang dimana keledai tersebut bernama apa? Ufair. Ya, jadi nama keledainya disebut dengan siapa? Ufair. Faqal, maka kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Ya, beliau menyeru, ya, memanggil siapa? Rasulullah SAW. Ya. Kemudian mengatakan apa? Bersabda apa? Ya, Afwan, di sini ada suara masuk, ya. Tadi ya. Jadi untuk ketika belum ada waktu musyarakah, mungkin ditutup dulu supaya tidak ada suara masuk. Diharapkan supaya tidak. Nah, masih ada suara masuk. Ya, dari siapa ini? Nah, jazakumullah khairan. Ya, jadi kalau belum ada keperluan, dimohon untuk menutup mic. Ya, agar tidak mengganggu, ya. Nah, konsentrasi kita dalam belajar. Ketika ada kebutuhan, ya baru nanti apa dibuka. Ketika tidak ada kebutuhan, langsung ditutup, ya. Seperti itu. Jadi apa? Yuqalu lahu Ufair. Jadi nama keledai tersebut adalah Ufair. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, ya memanggil Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah kamu tahu, ya, apa hak Allah, ya, atas para hamba, dan apa hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masih ada yang buka lagi? Ya, tolong jangan dibuka, ya. Nah, karena menimbulkan suara yang tidak diperlukan. Baik. Jadi wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa hak Allah atas para hamba, dan apakah para hamba atas Allah? Ya. Qal, maka Mu'adz menjawab, ya. Maka beliau berkata, yaitu siapa di sini yang berkata? Qal di sini yaitu Mu'adz. Qultu, aku mengatakan, ya, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan tersebut, apakah hak, yaitu apakah kamu tahu hak Allah kepada para hamba dan hak hamba kepada atas Allah? Qultu, maka aku mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, sesungguhnya hak Allah, ya, kepada para hamba, yaitu apa? Hak Allah kepada para hamba, an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka apa? Beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi hak Allah atas para hamba adalah agar para hamba itu, ya, beribadah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya di dalam ibadah tersebut dengan sesuatu apapun. Ya, dengan sesuatu apapun. Ya. Dan di sini kalau kita perhatikan dalam
penyebutan apa wala yusyriku bihi syai'a. Kata syai'an ini istilahnya apa, bentuknya apa, nakirah ya, bentuknya apa, nakirah ya. Dan bentuk nakirah di sini datang dalam bentuk kalimat apa, larangan. Wala yusyriku, la yusyriku ya, janganlah mereka apa, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Makanya di sini apa, kita bermakna apa, kaidahnya apa, kaidah dalam apa, pembentukan kalimat ini, nakirah fi siyaqin nafi yufidu al-umum ya. Bentuk nakirah yang datang dalam bentuk konteks apa, nafi awin nahi, dalam bentuk konteks penafian atau apa, larangan ya, itu menunjukkan apa, memberikan faedah makna apa, keumuman ya, memberikan makna faedah apa, umum ya. Jadi makna syai'an di sini ya, masuk di dalamnya apakah yang dijadikan sekutu itu apa, adalah benda mati ya, atau yang dijadikan sekutu itu adalah orang soleh, atau yang dijadikan sekutu itu adalah para nabi atau malaikat ya. Jadi ya syai'a ya, seluruhnya ya. Jadi larangan mensekutukan Allah di sini mencakup segala hal ya, sekalipun ya yang dijadikan sekutu tersebut adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita jadikan apa, orang tersebut atau sesuatu tersebut sebagai sekutu Allah, tandingan Allah di dalam beribadah kepadanya. Ya, nakirah fi siyaqin nafi aw nahi yufidu al-umum atau tufidul umum. Ya. Jadi apa? Hak Allah kepada para hamba tadi apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu apa? Hak hamba pada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya memiliki hak, yaitu apa? Agar ia tidak diberikan apa, azab. Faqultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah ya. Ya, jadi tadi di sini kata Rasul dibaca fathah ya. Nah, tadi sebagian ada yang membaca dhamma. Ya, jadi dibaca fathah. Kenapa? Nah, itu nanti terkait ilmu nahwu ya. Di mana di sini apa istilahnya munada mudhaf, ya, maka harus dibaca di sini dengan fathah. Wahai Rasulullah, ya. Afala ubasyiru bihin nas ya. Tidakkah aku akan mengabarkan ya kepada manusia ya, bolehkah aku mengabarkan kepada manusia tentang apa? Tentang kabar gembira ini, yaitu kabar gembira apa? Orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Qal la tubasyirhum. Jangan kabarkan kepada mereka. Fayattaqilu, ya, khawatirnya mereka akan apa? Bersandar. Ya. Ya, sehingga apa? Tidak mau beramal. Nah. Ya. Itu terkait dengan apa, makna atau terjemahan dari hadis ini. Baik. Hal min soal? Nah. Kalau afala itu apakah maksudnya apakah tidak sebaiknya gitu ya, Ustaz? Iya. Bolehkah aku mengabarkan kepada manusia atau tidak? Bagaimana jika aku mengabarkan kepada manusia? Ya. Nah, Ustaz. Ya, seperti itu. Ustaz. Nah, Ustaz. Iya. Tadi yang fayatakilu itu artinya apa, Ustaz? Terus yang maksudnya apa namanya, hak Allah kepada seorang hamba itu kan tadi Ustaz menjelaskan tidak untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, Ustaz ya. Maksudnya itu gimana? Hak penjelasannya, Ustaz, kurang paham saya, Ustaz. Gitu.
Syukran jazakallah. Jadi tadi apa? Fayattakilu, yang mananya apa? Jangan kabar wal la tubasyirhum fayattakilu. Ya. Janganlah apa? Jangan kamu apa? Kabarkan kepada mereka fayattakilu. Ya. Ya. Apa? Sebabnya kenapa? Jangan menyandar apa? Mengabarkan kabar gembira tersebut di sini. Fayattakilu. Khawatir mereka akan apa? Bersandar. Ya, sehingga apa? Tidak mau apa? Beramal. Ya. Bersandar atas kabar gembira tersebut dan tidak mau beramal. Nah, itu maksud dari yattakilu, ya tadi ya'tamidu, ya bersandar. Ya. Sehingga menjadikan mereka apa? Tidak mau beramal. Kemudian tadi terkait dengan apa? Ya, maksud dari hak Allah kepada para hamba adalah yaitu beribadah hanya kepada Allah, ya. Ikhlas, ya. Di mana apa? Dalam beribadah dengan apa? Makanya sebagian pensyarah dari makna apa terkait dengan hadis ini menjelaskan makna ya'budullah di sini maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuwahidullah. Jadi makna ya'budullah di sini maksudnya apa? Sebagian menjelaskan yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kayak sekalanya disebutkan apa? Wala yusyriku bihi dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, ya. Jadi apa? Mentakdir atau merealisasikan yang tahqiq yaitu apa? Tauhid. Ya. Jadi makna hak Allah kepada para hamba adalah dengan apa? Merealisasikan apa? Tauhid. Ya, hanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, hakada. Ya. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Baik. Liana al-waqt ad-dayiq, idan na'ti ila fiqh al-hadis, ya, karena waktu kita sempit dan anak hanya sampai jam 6:30 ya, karena ada jam mengajar lain. Jadi kita langsung masuk ke fikih hadis. Ya, fiqhul hadis. Tayyib. Naktar akhir lil qiraah. Tayyib. Huna yujad Pak Syah Sah Prabaswara. Masya Allah. Pak Syah Sah. Mawjud. Al-awwal yajuzu rukubur rahil. Anta mawjud? Pak Syah Sah. Mawjud. Oh, nam. Lahdah. Aktub awalan ismuk. Pak Syah. Ya, Pak. Nam. Tafadhal. Al-awwal Iqra wahidan ya, baca satu persatu ya. Kita terjemahkan satu persatu. Jadi baca satu ya fikih hadisnya, kita terjemahkan baru nanti apa fikih hadis yang kedua, seperti itu. yajuzu rukubur rahilati wa nahwiha khalfar rakibi wa ammal mar'atu fala yajuzu laha illa idza kana ar-rakibu mahramaha. Mahramaha. Nah, ya. Ya, jadi fikih hadis yang pertama di sini apa? Yajuzu rukubur rahilah wa nahwiha khalfar rakib. Ya. Bolehnya apa? Mengendarai apa tunggangan, yang menaiki apa tunggangan dan yang semisalnya, baik tunggangan tersebut adalah hewan tunggangan ataupun ya seperti apa misalnya seperti ya kalau kita pada zaman ini apa seperti motor ya. Ya, jadi hukumnya apa? Boleh khalfar rakib di belakang apa ya orang yang mengendarai apa kendaraan atau tunggangan tersebut. Ya, jadi boleh hukumnya. Jadi hukum membonceng apa boleh dalam satu kendaraan. Wa ammal mar'ah, adapun wanita, fala yajuz laha, maka tidak boleh baginya apa berboncengan illa idza kana ar-raqibu mahramaha, kecuali apabila orang yang mengendarai tunggangan atau kendaraan tersebut adalah mahramnya ya mahramnya ya. Jadi kalau wanita harus disyaratkan ada orang yang berkendara atau yang mengendarai kendaraan tersebut adalah
adalah mahram dari wanita tersebut. Ya. Ustaz, Nah, kan kalau zaman sekarang transportasi online banyak Ustaz. Bagaimana itu? Seperti Gojek. ada ya la yajuz. Apabila tukang gojeknya mahramnya ya boleh. Tapi kalau ya bukan mahramnya ya nggak boleh. Nah, ya. Jadi apa? Disyaratkan apa? Harus yang mengendarinya adalah untuk wanita apa? Yang apa? Mahram dari wanita tersebut. Nah, Afwan, ya juzu itu asal katanya apa Ustaz? Artinya? asal katanya yajuz dari kata jaza yajuzu, boleh, jaiz. Ya. Nah, makanya apa? Jaiz apa artinya? Boleh. Ya. Fiilnya jaza yajuzu. Jaza fiil madinya jaza, fiil mudhari ini yajuzu. Nah, maknanya apa? Boleh. La yajuz, fala yajuz artinya ya tidak boleh. Ya. Nah, jadi kalau mengendarin sendiri tuh gimana? kenapa? Mengendarinya sendirian. Kalau wanita tersebut ya, atau misalnya yang mengendarai wanita ya, maka ya sekalipun dia bukan mahramnya ya boleh. Nah, sekarang pertanyaannya masalah bolehkah wanita mengendari apa misalnya seperti motor ya. Jadi para ulama menjelaskan ya boleh ya. Jadi hukum asalnya boleh wanita tapi dengan syarat apa? Selama apa? Ketika dia berkendara di mana tidak membentuk lekuk tubuhnya. Nah, jadi disyaratkan para ulama menjelaskan ketika bolehnya hukum wanita untuk berkendara dengan syarat ketika ia mengendarai kendaraan tersebut tidak sampai membentuk lekuk tubuhnya sehingga dapat dilihat oleh laki-laki lain. Nah, kalau sampai membentuk menimbulkan bentuk lekuk tubuh ketika ia mengendarai maka tidak boleh kecuali ada hajat yang sangat ya. Kecuali ada hajat yang sangat maka boleh. Tapi kalau selama tidak ada hajat yang sangat yang dibutuhkan maka harus disyaratkan tadi tidak membentuk lekuk tubuh dari wanita tersebut sekalipun dia memakai baju yang longgar. Tapi kalau ketika mengendarai tersebut sampai membentuk lekuk tubuh dari wanita tersebut maka itu para ulama menjelaskan tidak boleh. Jadi syarat wanita boleh mengendari kendaraan secara tersendiri, mengendari kendaraan seperti misalnya motor tidak boleh membentuk lekuk tubuhnya seperti itu. Itu disebutkan oleh para ulama. Baik. Dan nanti ila asani tafadhal Pak Anifan Pak siapa? Syahsah. Nampak. Asani ibadullahi wahdahu wa adamu ibadatu. Ibadatullahi wahdahu wa adamu syirkihi haqqullahi ala ibadi. Nah, jadi ibadatullahi wahdah wa adamu syirkihi wa haqqullahi ala ibadihi. Jadi jadi di antara fikih dalam hadis ini adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah wahdah semata wa adamu syirkihi dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Adalah haqqullahi ala ibadihi adalah bentuk hak Allah kepada para hambanya. Nah. Ustaz Afwan, adam wa adama itu asal katanya apa Ustaz? Artinya Ustaz? Dia isim. Adam bermakna tidak. Oh, tidak. Tidak mensekutukannya ya. Nah. Jazakallahu Ustaz. Wa jazakallahu ya Adam. Wasil.
adamu ta'zibil ibadi allazi la yusyrikuna billahi syai'a haqquhum 'ala Allah. نعم لحظة هذا عندي مشكلة في إشارة طيب لا الثالث أنا متعذيب العباد الذين لا يشركون بالله شيئا حقهم على الله. Jadi apa? Tidak mengazab para hamba. Jadi Allah tidak akan mengazab para hamba yang bagaimana? Hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Hakkuhum ala Allah adalah bentuk hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bentuk hak para hamba kepada Allah adalah ketika apa? Mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya adalah apa? Tidak mengazab mereka, ya. Tidak mengazab mereka, dan tentunya kelaziman dari tidak mengazab ya akan apa? Allah masukkan kepada apa? Ke dalam surganya. Nah, Wasil. Ar-Rabi ahimmatul tauhid. Ahamiyah. Jadi di sini dia ada tasdid ya, kemudian harokatnya fathah. Di sini harokat tasdidnya sepertinya di mim. Ini salah, harusnya di ya. Jadi harokat tasdidnya ya apa? Huruf syiddahnya, huruf tasdidnya di huruf ya, bukan di mim. Dan huruf ya harokatnya apa? Fathah. Ahamiyah. Makanya ahamiyah tuh. Nah. Ahamiyatut tauhid wa khutuwatus syirki. Nah, di dalam hadis ini apa? Menjelaskan apa? Ahamiyatut tauhid wa khuturatu syirk. Pentingnya apa? Urgennya masalah tauhid dan khuturatu syirk, dan apa? Bahayanya apa? Perkara apa? Syirik. Ya. Ya. Jadi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Urgennya, pentingnya perkara tauhid dan bahayanya perkara apa? Syirik. Ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Al-khamis la yanbaghi lil ibadi al-i'timadu 'ala tauhid wa adami syirki wa tarkul amali shalih. Nah, la yanbaghi ya, tidak seyogyanya ya, tidak seharusnya seorang lil abdi ya, seorang hamba itu apa? Al-i'timad 'ala tauhid wa adami syirki. Yaitu apa? Bersandar kepada tauhid dan ya bersandar kepada apa? Tauhid dan tidak mensekutukan Allah, yaitu maksudnya bersandar ya, berpegang kepada apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa tarkul amali shalih, dan meninggalkan apa? Amal shalih. Ya. Nah, jadi tidak seyogyanya bagi seorang hamba itu apa? Yang mengesahkan ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa? Beramal shalih. Ya. Justru ya di antara kesempurnaan tauhid seorang hamba, maka dia apa? Akan semakin apa? Semangat di dalam beribadah. Hadan Nabi, inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana apa? Beliau, siapa beliau? Ya. Afdal khalq indallah, seutama-utamanya ya, seafdalnya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala alal itlaq, secara umum. Afdalul anbiya wal mursalin, ya. Seutamanya, seafdalnya ya para nabi dan rasul. Ya, afdalul khalqi indallah. Ya, makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa beliau? Kemudian dan beliau orang yang apa? Sudah Allah janjikan ya, masuk surga ya. Namun apa?
Ya, disebutkan dalam sebuah hadis apa? Beliau itu apa? Salat sampai apa? Bengkak kakinya. Hatta tarima wa tanfatiha qadamah. Ya, sampai apa? Kaki beliau apa? Bengkak. Bengkak. Ya, pecah-pecah. Tanfatih, terbuka, pecah. Ya, bengkak. Kemudian katakan beliau, kenapa beliau melakukan seperti itu? Bukankah engkau orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan apa? Afala akun abadan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi apa? Di antara bentuk kesempurnaan pemahaman tauhid dari seorang hamba justru semakin kuat, semakin sempurna pemahaman seorang hamba terkait dengan tauhid, maka dia akan semakin semangat dalam beramal soleh. Ya, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika seorang bermalas-malasan dalam beribadah menunjukkan ada kesalahan ya dalam pemahaman ia terhadap tauhid. Nah, jadi ini yang kelima, jadi tidak seyogyanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan amalan soleh. Justru bahkan ia akan semakin orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia semakin sempurna pemahaman tauhidnya, dia akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pertemuan kita kali ini. Wala yumkinuna an nuwasil, dan sepertinya tidak mungkin kita lanjutkan karena indid tadris fi makanin akhar, di tempat lain. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah yubarik fikum ya.